Polisi hingga kini belum menyampaikan keterangan resmi soal penyebab kematian diplomat muda yang ditemukan pada pekan lalu di kamar indekosnya. Lalu apa saja yang biasanya diperiksa dalam otopsi untuk bisa mengungkap penyebab kematian? Kita tanyakan langsung petang ini bersama dengan Dr. Boge Priyonugroho, dokter forensik dan mediko legal RSUD Tarakan, Jakarta. Selamat petang, Dr. Boge dengan Maidop. Selamat petang, Mbak. Dokter, untuk bisa mengungkap penyebab kematian seseorang, apa saja yang biasa diperiksa secara forensik? Ya, pertama kita akan melakukan pemeriksaan luar dahulu, kemudian apakah tanda-tanda kekerasan. Yang berikutnya kita akan melakukan otopsi atau bedah mayat untuk melihat adanya kelainan dan mengambil beberapa sedikit jaringan yang diperlukan untuk pemeriksaan adakah kasus-kasus seperti keracunan atau kasus tanda-tanda kesulitan bernapas seperti itu. Jadi hasil otopsi nanti akan bisa mengungkapkan bahwa sebab matinya akibat apa. Seperti itu. Oke, tanda-tanda kekerasan kan polisi bilang pada saat menemukan jasad ini terlakban dan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh jenazah. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari kasus ini mungkin juga dokter mengikuti berapa lama untuk bisa mengungkap kasus kematian seseorang. Apa saja yang kemudian diperiksa setelah tadi tidak ada tanda-tanda kekerasan, organ mana saja mungkin yang harus diperiksa untuk bisa menentukan penyebab kematian? Ya, memang tergantung dari pemeriksaan luar juga ya. Kalau tadi tidak ada tanda kekerasan, kita akan melakukan otopsi, kita ambil beberapa sampel jaringan dari kepala, mungkin juga paru-paru, kerongkongan, dan kita lihat tanda-tanda asphyxia atau tanda-tanda kesulitan bernapas. Seperti itu. Kemudian kita ambil beberapa sampel, kita lakukan penelitian juga, lakukan pemeriksaan juga, penunjang di laboratorium khususnya, juga mungkin akan dilakukan di laboratorium patologi anatomi untuk melihat apakah korban itu meninggal setelah dilakban atau meninggal sebelum dilakban. Seperti itu, dan itu memang memerlukan proses ya, prosesnya itu tidak sebentar, mungkin memakan waktu beberapa minggu sampai 1 bulan. Gitu. Oke, berapa lama kemudian ini prosesnya, dokter? Berapa lama kemudian proses yang paling sulit untuk bisa menentukan penyebab kematian itu apa? Ya, seperti kalau saya lihat untuk kasus-kasus yang ada di tanda-tanda seperti adanya kurang bernapas ya tadi, seperti kasus seperti ini juga itu saya rasa banyak ya yang perlu diambil untuk pemeriksaan jaringan. Selain juga adanya sampel darah, juga adanya sampel urin yang masih tersisa, atau jaringan-jaringan tadi yang seperti saya sebutkan paru-paru, jantung, dan di daerah kerongkongan juga itu melihat tanda-tanda itu tadi seperti ada kekerasan atau tanda-tanda meninggal sebelum dilakukan lakban atau meninggal setelah dilakukan kekerasan seperti ada yang lakukan tadi ya. Itu lumayan cukup lama ya prosesnya, karena memang perlu keakuratan, perlu ketelitian dalam menentukan hasilnya. Tidak gampang untuk segera mungkin seperti orang melakukan mungkin tes kehamilan gitu ya, urin langsung berhasil juga, ini karena melalui proses beberapa mekanisme untuk melakukan hasilnya seperti apa. Perlu keakuratan, perlu ketelitian, ada banyak sampel dari organ yang harus diperiksa. Tadi dokter bilang ada sampel urin terakhir juga mungkin, kemudian juga dari bagian kepala. Tapi dari pemeriksaan sampel-sampel ini, mana yang kemudian paling menentukan organ tubuh mana yang kemudian sampelnya paling bisa dilihat untuk menentukan apakah memang jenazah ini korban pembunuhan atau pelaku bunuh diri? Kalau yang terutama kita lihat memang dari saluran pernapasan ya, mungkin dari kerongkongan, paru-parunya sampel kita lihat. Kemudian tadi seperti darah atau urin kita tentukan juga apakah memang ada indikasi telah dilakukan ada yang mungkin keracunan dahulu ya, atau diracunkan dahulu seperti itu. Jadi tidak bisa spesifik untuk ini karena pembunuhan atau tanda-tanda kesulitan bernapas karena ini. Jadi kita juga melihat semua komponen yang ada di dalam tubuh si korban
kita semua periksa dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, untuk menentukan semua sebab matinya yang mendukung ke arah sebab mati. Jadi kita nanti ngambil kesimpulan bahwa sebab matinya karena apa. Oke. Kalau misalnya tadi seperti yang sudah dokter sampaikan, ini perlu langkah kehati-hatian, kemudian juga harus benar-benar diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki, begitu juga termasuk organ-organ. Yang paling menentukan apa? Apakah kemungkinan dalam otopsi ini ada kemungkinan ketidaklengkapan atau kebutuhan sehingga kemudian membutuhkan ekshumasi, Dok? Saya rasa dari tim forensik pada saat jenazah datang itu sudah diambil untuk keseluruhan yang diperlukan untuk mengungkap kasus seperti ini, terutama dalam menemukan sebab mati. Yang kedua, memang juga kita diikutsertakan dalam olah TKP karena situasi kondisi di lingkungan tempat korban meninggal ini juga bisa memberikan kontribusi terhadap hasil temuan-temuan kita yang kita dugakan atau kita sangkakan terhadap organ yang akan kita periksa untuk menemukan sebab matinya seperti apa. Oke. Kembali lagi ke sampel. Dari secara forensik ini, apakah bisa diketahui meninggalnya jasad ini meninggalnya sudah berapa lama, dan kemudian untuk bisa membuktikan fakta penyebab kematian ini, sampel-sampel yang diambil untuk sampel penyebabnya karena pembunuhan, apakah sampelnya sama juga dengan apakah memang ini meninggal karena bunuh diri? Sama sampelnya, dokter? Iya, kalau untuk waktu kematian itu insya Allah kita bisa menegakkan dengan beberapa kriteria yang pernah saya lakukan juga. Kemudian untuk sampel-sampel baik itu tadi karena pembunuhan atau bunuh diri, itu sama, untuk pengambilan sampelnya sama. Memang nanti ada beberapa teknik atau dalam istilahnya untuk menilai pola lukanya bisa kita tentukan juga apakah mendukung ke arah pembunuhan atau bunuh diri. Oke, untuk kasus seperti ini, dokter, mungkin dokter juga lihat beritanya, ditemukan dengan kondisi meninggal di Terlakban, begitu. Untuk bisa mengungkap kasus kematian atau penyebab kematian, untuk kasus seperti ini biasanya apa yang menjadi penghambat? Apa saja kemudian harus diperhatikan oleh seorang ahli forensik untuk bisa menyebab atau juga mengungkap penyebab kematian? Iya, tadi ya, selain kita untuk otopsi menentukan sebab mati, itu juga kita dibantu oleh adanya olah TKP untuk mendukung seperti itu. Kalau untuk kesulitan sih memang di dalam hal untuk pemeriksaan penunjang, kita perlu tadi kehati-hatian dan penelitian untuk mengungkapkan guna proses kematian. Untuk semuanya memang kita perlu adanya kerjasama tim juga ya dengan beberapa ahli seperti patologi klinik untuk laboratorium atau patologi anatomi, dan mungkin sampel juga tadi toksikologi ya racun. Semua kita lakukan pemeriksaan secara kontinu dan bersinergi semuanya seperti itu. Dokter, kami juga ingin tahu untuk kasus ini penyebab kematian yang juga masih diteliti secara forensik ini, apakah kemudian juga dibahas di lingkungan dokter forensik? Apakah kemudian ini juga menimbulkan kontroversi soal pengungkapan penyebab kematian? Sejauh ini kami tidak tidak membahas secara kolegium ya, secara perhimpunan. Tapi ini ada suatu kumpulan ahli-ahli forensik yang dimana melakukan untuk otopsi, yang melakukan otopsi itu akan menyimpulkan secara signifikan akan hasil temuan, karena memang ini belum ada kontribusi kami dari perhimpunan. Mungkin nanti juga kalaupun diperlukan nanti kita akan berdiskusi bersama, tapi itu belum sampai ke arah. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Dr. Boge Priyonugroho, dokter forensik dan mediko legal RSUD Tarakan, Jakarta. Terima kasih dokter, sehat selalu. Sehat selalu, Pak.